Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem dispersi. Nah, sistem dispersi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem dispersi halus, yaitu larutan. Yang kedua ada sistem dispersi koloid. Dan yang ketiga ada sistem dispersi kasar atau suspensi. Apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Nah, dalam gelas 1 ada larutan garam terlihat secara sempurna di dalam air. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk memahaminya silahkan tonton animasi berikut ini. Ini adalah molekul air atau yang sering kita sebut adalah H2O. Molekul air mempunyai kutub yang tetap, yaitu atom H sebagai kutub positif air dan atom O sebagai kutub negatif. Nah, ini adalah molekul garam. Dalam bentuk padatan, garam mempunyai kutub yang tetap, yaitu ion Na+ sebagai kutub positif dan ion Cl sebagai kutub negatif. Saat garam dengan air dicampur, kemudian diaduk dan terjadi interaksi antara molekul air dengan garam, kutub positif air yaitu atom H akan menarik ion negatif yaitu Cl- dari garam. Sedangkan kutub negatif air yaitu atom O akan menarik ion positif Na+ dari garam. Sehingga terlarutlah garam dalam air dalam bentuk ion-ion bebas, di mana setiap ion akan dikelilingi molekul air. Ketika kita melarutkan garam atau NaCl dalam air, maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ionnya dengan ukuran kurang dari 1 nanometer. Selain itu, partikel-partikel garam tercampur sangat baik dalam air. Hal inilah yang disebabkan kenapa setelah garam terlarut, kristal-kristal garam tidak lagi terlihat dalam campuran atau larutan menjadi jernih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa larutan merupakan campuran 2 zat yang tercampur secara homogen. Jadi pengertian dari larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan. Bahkan jika menggunakan mikroskop ultra, oleh sebab itu sistem dispersi larutan bersifat homogen. Contohnya yaitu tadi larutan. Selanjutnya adalah koloid. Nah, coba perhatikan pada gelas yang kedua, yaitu contohnya adalah susu. Coba kita amati susu ini. Apabila kita lihat secara makroskopis, susu akan terlihat secara homogen. Tetapi jika kita lihat secara mikroskopis, dia akan terlihat partikel-partikel terpisah atau yang sering kita sebut adalah heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersinya, yaitu pelarut. Ukuran partikelnya lebih dari 1 nanometer. Biasanya, koloid ditandai dengan warnanya yang keruh dan tidak ada endapan dan tidak dapat disaring. Itulah pengertian dari koloid. Kemudian campuran air dengan pasir. Ketika pasir dicampurkan dengan air, pasir akan tetap berada dalam padatannya dengan ukuran partikel lebih besar dari koloid, yaitu lebih dari 100 nanometer. Dan pasir tidak dapat terlarut dan tercampur baik dengan air. Mengapa pasir mengendap di bagian bawah gelas? Karena ukuran partikelnya sangat besar yang disebut dengan suspensi. Apa sih pengertian dari suspensi? Nah, suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi, yaitu relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dengan demikian, sistem dispersi tersebut bersifat heterogen. Contohnya, air dan pasir. Nah, itu dia perbedaan dari sistem dispersi halus, koloid, dan sistem dispersi kasar atau suspensi. Semoga bisa dapat dipahami. Jika belum paham, silahkan tonton kembali videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.